Jadi pertemuan hari ini Bapak akan melanjutkan atau ya melanjutkan aja ya, melanjutkan untuk eh, proses dalam analisis untuk pembongkaran konstruksi acuan perancah gitu kan ya. Nah ini kalau diperhatikan pada gambar ini yang terlihat di layar monitor ya, bahwa proyek ini menggunakan dua tingkat bekisting gitu kan ya, dua tingkat bekisting. Eh, Lihat ini adalah batasan zonanya ya, batasan zonanya. Sebut saja yang sebelah kanan di layar monitor itu zona 1 ya, dan yang di sebelah kirinya dari kolom yang di garis-garis merah atau yang di dekat tower crane itu zona 2-nya gitu kan ya, zona 2-nya. Nah ini bisa kelihatan bahwa begistingnya dua tingkat ya, ini 1 dan ini 2 gitu kan ya. Dan zona 2-nya ini satu tingkat begisting dan ini dua tingkat begisting gitu kan ya. Nah coba kita perhatikan gambar yang di sebelah kanan dari layar monitor, bahwa ruangan-ruangan yang di zona 1 itu sudah dibongkar, artinya acuan perancangnya atau begistingnya dipindah ke lantai yang ini gitu ya. Nah, kita tahu bahwa beban yang bekerja di lantai ini dari pekerjaan yang sedang dikerjakan itu terlihat kan ada orang yang mengerjakan konstruksi acuan dan perancangnya. Nah, kemudian jika konstruksi acuan perancangnya sudah dirasa cukup gitu ya, cukup untuk bisa dipasang tulangan ya. Dalam hal ini yang pertama kali dikerjakan adalah untuk balok dulu gitu ya. Nah, jika dirasa sudah cukup untuk bisa dipasang tulangan dari pekerjaan acuan perancang itu atau begisting itu, maka tulangan bisa dikerjakan gitu kan ya. Nah, otomatis bahwa yang sebelumnya itu yang menjadi beban itu adalah begisting dan pekerja. Kemudian kalau sudah dipasang, berarti ada beban tambahan untuk tulangannya ya, untuk tulangannya. Nah ini mohon dipahami juga gitu ya, karena nantinya kan pada umur berapa lantai yang ini itu begistingnya bisa dibongkar untuk dipindah ke lantai yang di atas itu gitu ya. Nanti ada pergeseran dari waktunya, dan kira-kira kapan yang memenuhi persyaratan gitu ya. Nah, sekali lagi mengenai beban, jadi ada beban matinya itu yang pertama kali itu acuan perancang, karena tulangannya belum bisa dipasang. Beban hidupnya adalah beban pekerja. Kemudian setelah begistingnya atau acuan perancangnya mencukupi, maka tulangan bisa
dilakukan pemasangan. Nah, sehingga beban matinya menjadi bertambah gitu kan ya. Nah, oleh karena itu di dalam analisisnya supaya kita tidak ya pembebanan, jadi disatukan saja gitu kan ya, disatukan saja itu dalam arti bahwa beban matinya dikategorikan ada dua gitu ya, yaitu beban acuan perancang sendiri dan beban tulangan. Kemudian mengenai penerapannya di dalam pembebanan gitu ya, nah kita seolah-olah menerapkan 100% saja gitu ya, 100% dari beban yang sedang dikerjakan gitu aja. Nah, mungkin kalau mau didetailkan di bertahap sekian persen itu silakan aja ya. Tetapi itu kan membutuhkan waktu gitu kan ya. Nah, supaya strukturnya aman gitu kan ya, udah aja bebannya full aja gitu aja. Jadi ini kategorinya adalah beban sebelum pengecoran gitu ya. Nah, ini kalau dilihat di teori-teorinya, jadi untuk pembongkaran konstruksi acuan kaca, kita menggunakan istilah itu adalah beban sebelum pengecoran gitu ya. Kalau beban saat pengecoran kan sudah disampaikan di awal-awal gitu. Nah, sekarang ini kita membahas beban sebelum pengecoran. Nah, karena di dalam pelaksanaan seperti ini gitu kan ya, seperti ini, jadi metode pelaksanaannya ini non monolit gitu kan ya. Jadi kolom dulu dikerjakan, baru baru dikerjakan balok dan plat lantainya. Nah, ini prinsip dari apa sih namanya, metode non monolit ya. Kemudian yang perlu kita pahami lagi mengenai pengembangan kita. Jadi setelah plat lantai dicor ya, artinya plat lantai ini dicor gitu kan ya, dicor. Misalkan dicor tadi malam gitu kan. Jadi dicor tadi malam, maka maka hari ini eh, bisa dilakukan pekerjaan untuk casting kolom seperti ini gitu kan. Seperti ini. Untuk casting kolom. Nah, otomatis di sana itu akan ada beban-beban juga gitu kan ya. Beban-beban mengenai penumpukan apa namanya, penumpukan tulangan kalau mau ditumpuk di atas. Kalau begisting biasanya, kalau ini kan begistingnya bentuk siku kan ya, bentuk siku. Jadi tidak mempengaruhi secara apa ya namanya ya. eh, jadi tidak ada penumpukan di lapangan ya. Karena apa? Karena begistingnya dari penyimpanan di bawah itu langsung ditempatkan ke struktur kolom yang akan dipasang gitu aja. Jadi biasanya seperti itu. Nah, berbeda dengan begising-begising yang 4 sisi gitu ya. Kalau 4 sisi biasanya ditumpuk di atas gitu ya, di atas. Untuk kolom ya, untuk kolom. Nah, kemudian kalau untuk balok bagaimana gitu kan ya? Untuk balok bagaimana proses untuk pekerjaannya setelah dilakukan pembongkaran. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ini, jadi ada beberapa bagian atau ruangan ya, dari hasil pembongkaran itu ditumpuk di satu plat lantai gitu ya. Tapi sekali lagi
itu harus mengikuti kaidah-kaidah dari pembebanan ya. Jadi jangan sampai ditumpuk terlalu banyak gitu ya, karena itu akan menjadi beban gitu kan ya. Menjadi beban, oleh karena itu ditumpuk aja secukupnya, dipilah-pilah gitu kan ya. Tidak sampai menumpuknya terlalu tinggi gitu. Seperti terlihat di dalam gambar ini yang dilingkarin warna biru ini kan ditumpuk seperti itu. Ini nantinya diangkut ke lantai yang akan dipasang dengan menggunakan tower crane atau mobil crane ya. Kebetulan di sini ada semacam dak gitu ya, jadi bisa dilakukan untuk penumpukan material-material seperti itu ya. Nah ini karena betonnya itu dikhawatirkan tidak kuat dan memang plat dak itu tidak dirancang untuk menumpuk beban seperti itu. Nah ini harus ditopang dengan yang namanya restoring ya, jadi seperti ini. Jadi, kelebihan dari pembebanan gitu ya, pembebanan. Nah itu ditopang dengan shoring ya, untuk mengatasi, sekali lagi mengatasi kelebihan beban gitu ya. Memang di beberapa proyek penumpukan bahan-bahan seperti ini sering dilakukan gitu ya, sering dilakukan. Jadi tergantung dari metode-metode yang diterapkan di lapangannya. Jadi seperti tadi Bapak sampaikan bahwa ini untuk kolom cetakannya menggunakan apa namanya, bentuk L gitu ya. Nah berarti untuk kolom tidak ada penumpukan material di sekitar struktur gitu ya. Struktur beton yang telah dicor. Penumpukannya hanya diperuntukkan untuk material bekisting balok dan plat lantai seperti terlihat di gambar ini gitu ya. Nah ini merupakan proses-proses di awal sampai terpasang seperti terlihat yang ada di zona 1 ya, yang paling kanan tuh ya, itu sudah terpasang. Bisa kelihatan bahwa balok dan plat lantai sudah terpasang karena tertutup gitu ya, tertutup. Kalau dilihat ruangan yang di sampingnya ya, jadi bergeser ke sebelah kiri, itu kan kelihatan baru memasang balok-balok kayu ya, atau balok-balok feeder untuk pelaksanaan existing balok. Sementara plat lantainya belum terpasang, jadi masih kelihatan bolong-bolong gitu. Dan pada bagian yang di sampingnya lagi ke batas zona 2 itu kelihatan baru dipasang scaffoldingnya ya, baru dipasang scaffolding. Nah, itu merupakan tahapan-tahapannya ya. Nah, sementara untuk keperluan analisis, sekali lagi kita menggunakan beban-beban yang maksimum saja ya. Nah, sementara untuk prosesnya sekali lagi perlu dipahami dengan baik. Kenapa? Karena nanti akan menyangkut pembebanan, kemudian akan menyangkut kalau diminta penjelasan ya harus bisa menjelaskannya gitu ya. Nah, kadang-kadang di dalam penjelasan seperti ini, apalagi kalau tidak didukung dengan gambar-gambar gitu kan ya, memang agak sulit untuk bisa dipahami dengan waktu yang cepat gitu kan ya. Oleh karena itu proses-prosesnya perlu dipahami dengan baik, kemudian untuk keperluan analisis pembebanannya digunakan yang maksimum saja gitu kan. Nah kira-kira sampai sini ada yang ingin disampaikan, silakan. Sebelum Bapak lanjutkan kembali. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut aja.
Dari saya belum ada, Pak. Ya, oke. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan saja. Oh, ini tadi di screenshot nggak? Halo? Belum, Pak. Dihapus ya, sebentar. Bentar ya. Ya, kira-kira seperti ini. Silakan di screenshot saja. Baik, sudah, Pak. Oke. Kita hapus ya. Oh, bisa dihapus. Kemudian coba perhatikan lagi eh, bagian lantai yang telah dibongkar ya. Ini itu kan dapat dikatakan tidak ada penopang gitu ya, atau tidak ada restoring atau penempatan kembali perancah gitu. Nah, artinya di sini bahwa waktu siklusnya betul-betul diperhitungkan terhadap
kekuatan lantai saja gitu kan. Nah, kadang-kadang di lapangan dengan waktu siklus yang agak cepat gitu kan ya, dengan menggunakan dua begisting atau dua tingkat begisting seperti ini, kadang-kadang diperlukan juga restoring ya, jadi untuk menahan kelebihan beban, kelebihan beban. Misalnya saja struktur balok dan plat lantai ini mampu menahan beban gitu ya. Dan begitu dipasang tulangan itu belum cukup gitu ya, belum cukup, sehingga perlu dipasang restoring gitu ya. Tetapi sekali lagi di kita itu tidak umum, walaupun ada restoring gitu aja, itu hanya diperuntukkan untuk jaga-jaga saja jika kelebihan beban gitu ya. Nah, kalau mau diterapkan di proyek gitu aja, silakan saja gitu. Betul-betul bahwa beban-beban yang akan diterapkan itu betul-betul akan melebihi dari kekuatan betonnya gitu kan ya. Misalnya saja kalau hari ke-17 misalkan gitu kan ya, hari ke-17 itu tanpa tulangan sudah cukup gitu kan ya. Tetapi untuk jaga-jaga jika seandainya hari ke-17 itu tulangan sudah harus diangkut dan ditempatkan di lantai itu gitu kan ya, supaya memudahkan pekerjaan, misalkan untuk penulangan balok itu ditumpuk dulu di bagian plat itu, ditumpuk di bagian plat di kosongnya gitu ya, di belakangnya itu biasanya dia suka dilakukan restoring gitu ya, restoring. Pernah hari ke-17 itu belum kuat. Kuatnya itu di hari ke-18. Jadi besoknya memang sudah cukup kuat gitu ya, lantai tersebut. Jadi silakan saja kan nanti kalau diaplikasikan di lapangan, mau dipilah-pilah silakan itu. Tetapi pada umumnya restoring itu tidak dikenal gitu hanya. Restoring sebenarnya tidak dikenal. Walaupun ada, itu hanya untuk jaga-jaga aja. Tetapi untuk keperluan analisisnya, seperti Bapak sampaikan tadi, misalnya saja pada hari ke-17 itu kalau dipasang tulangannya itu belum mencukupi ya. Tapi kalau tanpa tulangan sudah mencukupi gitu aja. Nah itu biasanya suka dipasang restoring atau di bagian tersebut akan ditumpuk casing yang lebih banyak gitu kan ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan bebannya yang menjadi tambahan itu berapa gitu ya untuk tempat penyimpanan casing sebelum dilakukan pemasangan gitu ya. Itu di lapangan memang suka ada yang seperti itu. Tapi di proyek ini adalah tidak ada ya. Nah kalau yang di proyek satu lagi ya, yang Bapak pernah amati itu ada gitu ya. Nanti kita lihat ya. Nah ini sekali lagi proyek ini tanpa restoring gitu ya. Tanpa restoring.
Sudah kelihatan gambarnya? Foto atau gambar? Sudah, Pak. Ya, Kak. Jadi ini yang dikatakan restoring gitu kan. Nah ini karena proyeknya kecil ya, kecil itu artinya tidak dibagi zona ya, karena memang gedungnya kecil, jadi hanya satu zona saja. Sementara tuntutan waktu itu diperlukan sangat cepat gitu ya. Nah ini memang diperlukan untuk jaga-jaga gitu ya, jaga-jaga di dalam kelebihan beban gitu ya. Karena tidak ada lokasi untuk penyimpanan bahan-bahan ya. Jadi lantai yang apa tuh, lantai yang dibongkar itu dijadikan tempat penumpukan gitu ya. Nah sementara mobilitas barang arah vertikal ya, artinya untuk mencukupi lantai ke lantai itu menggunakan lift barang aja, tapi lift barang yang kecil gitu kan ya. Lift barang yang kecil, tidak seperti pada umumnya gitu ya. Ini diperhatikan aja foto-foto ini. Nah, jadi yang ini pun sama, jadi hanya diganjel seperti ini gitu ya. Nah, ini ada beberapa bagian kalau di proyek itu ya, kalau tidak diawasi dengan baik, memang ada bagian-bagian yang harusnya dilakukan prosedurnya yang benar gitu ya,
tapi suka diabaikan tanpa mempertimbangkan prosedur yang benar gitu kan ya. Ya karena ini proyeknya kecil gitu ya. Jadi gedung statistik gitu di Jawa Tengah ya. Memang tidak begitu besar bentang-bentangnya, jadi ya kelihatannya aman gitu kan ya. Nah, ini proses-proses pembongkarannya ya. Jadi langsung dipasang shoringnya ya, restoring. Nah ini seperti penempatan ini gitu kan. Itu kan harusnya menggunakan landasan gitu kan, untuk memperlebar landasannya ya. Karena apa? Karena jarak tulangan pada umumnya tulangan 4 lantai itu 15 cm ya. Nah sementara ukuran ini adalah 14 cm gitu kan ya. Nah di SNI atau di ACI itu kan ada aturannya ya. Ada aturannya. Jadi kalau jarak tulangannya 15, memang pada umumnya 15 sebenarnya. Nah, sementara ini kan hanya 14 cm ya, atau 140 mm. Jadi ada kemungkinan bahwa penempatan base plate ini tidak menumpuk di tulangannya ya. Jadi tidak menumpuk di tulangannya, sehingga di SNI atau di ASIA itu ada aturannya, jadi beton tak bertulang ya. Itu harus dilakukan analisis kita ya. Dilakukan analisis bahwa betonnya memang kuat atau tidak gitu aja. Nah ini sebagai tambahan untuk pembongkaran nantinya ya, kalau memang diterapkan restoring tanpa landasan itu ya. Nah, kadang-kadang tukang-tukang itu atau pekerja-pekerja di lapangan gitu ya. Jadi memasangnya tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya gitu kan ya. Jadi untuk jaga-jaga saja ya. Jadi sekali lagi nanti di dalam analisisnya harus dilakukan analisis beton tak bertulang. Jadi gesernya itu hanya mengandalkan kekuatan beton saja gitu hanya. Ini hanya untuk jaga-jaga saja ya. Alasannya seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa jarak tulangan itu biasanya jarak tulangan 4 lantai itu adalah 15 cm. Nah, sementara base plate itu hanya 14 cm ya, atau 140 mili. Jadi ada kemungkinan nanti penempatannya itu tidak menumpuk di tulangan. Nah, jadi nah ini yang sudah dipasang agak banyak restoringnya, jadi seperti ini ya restoringnya. Nah ini lantai di atasnya sedang dipasang begini seperti ini kan. Lantai di atasnya jadi artinya plat lantai yang sudah dicor juga gitu. Sementara yang tadi di bawah lantai ini. Sementara lantai di atasnya sedang dikerjakan. Nah, terus di lapangan kadang-kadang sambungan scaffolding ya tidak diperhatikan gitu, yang seperti ini.
kadang-kadang begisting bukan begisting, scaffolding dipasang tanpa memperhatikan kekuatannya itu aja. Nah, ini harus diingatkan ya, kalau Anda nanti ada di konsultan pengawas atau ada di kontraktor gitu ya, sampai yang seperti ini masih dipasang. Ya memang kalau untuk bentang-bentang kecil nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau untuk bentang-bentang besar, apalagi balok-baloknya yang besar-besar, ini yang akan menjadi masalah gitu. Nah, bisa kelihatan kan ya. Jadi bisa kelihatan ininya miring sekali gitu ya. Bahwa scaffolding sudah ada gejala kerusakan gitu ya. Ini dilihat dari beberapa tampak itu miring sekali. Nah, apalagi yang kasus seperti ini kan. Seperti ini. Nah, ini kalau di lapangan harus diingatkan gitu ya. Karena kalau betonnya masih muda, tentu saja kan tidak akan kuat gitu ya. Tidak akan kuat untuk menahan beban eh, beton yang ada di atasnya. Nah ini seperti Bapak sampaikan tadi, jadi yang pertama dipasang itu adalah bagian-bagian begisting baloknya ya. Jadi seperti ini dan seperti ini. Tidak tidak kelihatan kalau bagaimana. Nah, jadi seperti ini dipasang dulu baloknya ya. Kemudian begisting balok maksud Bapak ya. Kemudian kalau sudah mencukupi begisting baloknya baru dipasang tulangannya seperti ini. Ini tentu saja akan mempengaruhi bebannya. Nantinya kalau sudah tulangan ini menempel di begisting balok, sementara ini masih menumpuk di kolomnya gitu. Nah, ini merupakan proses-proses dari pemasangan ya, pemasangan. Sementara di lantai bawahnya sedang dilakukan pembongkaran gitu. Sementara di lantai atasnya sedang dilakukan pemasangan. Nah, ini yang belum ada baloknya, jadi hanya merupakan bodeman dari begisting balok. Ini sedang dilakukan pemasangan untuk begisting baloknya. Nah, ini penulangan baloknya belum baru tahap persiapan aja ya, bahwa sengkang sudah terpasang semuanya, kemudian tinggal mengatur untuk tulangan utamanya ya, kemudian diatur jaraknya, kemudian tinggal diikat nantinya ya. Nah ini yang bagian bawahnya sudah dipasang untuk begisting baloknya ya. Nah, ini sementara di bagian bawahnya terus dilakukan pembongkaran. Nah tadi di bangunan yang kecil itu kan ya. Nah sementara foto ini adalah merupakan
proyek yang dijelaskan di awal tadi ya. Jadi ini zona yang 2 zona itu kan ya. Yang 2 zona itu jadi batasannya ada di sini. Yang kanan zona 1, yang sebelah kiri yang sebelah kiri zona 2-nya ya. Ini kalau diperhatikan ini juga sama sedang dilakukan pembongkaran ya, untuk mengerjakan lantai di atas ini dan nanti tadi ini gambar yang tadi itu. Nah, ini ada gambar yang nah ini yang tadi itu gedungnya kecil gini. Nah ini lift barangnya kan kecil gini. Nah ini lift barang kecil gini. Nah ini kayaknya seperti ini. Ini dibongkar untuk dipindah ke lantai di atasnya. Sementara tadi yang dijelaskan yang ini gitu. Nah ini dijadikan tempat penumpukan material untuk diangkut ke lantai di atasnya. Ini bisa dilihat. Jadi ini sudah dilakukan pembongkaran untuk dipindah ke lantai di atasnya. Nah itu merupakan apa sih namanya, wawasan untuk melakukan tahapan-tahapan dari pembongkaran tuh ya. Nah sekarang bagaimana analisisnya untuk pembongkaran tersebut kita lihat ininya Excel-nya ya. Kita break dulu sebentar ya. Ada Kumandang Adan. Nanti setelah selesai Kumandang Adan kita lanjutkan kembali. Mungkin ini tidak akan lama ya, mungkin hanya 30 menitan lah. Nanti setelah itu Anda melanjutkan untuk mengerjakan tugas secara mandiri ya. Jadi perkuliahan nanti diakhiri setengah jam lagi ya. Oke, gitu aja ya. Sekarang break dulu, ada Kumandang Adan. Baik, Pak.
Baik, kita lanjutkan kembali ya. Dengan terlebih dahulu dipoto dulu, silakan di-on-kan kameranya. Ayo silakan di-on-kan kameranya. Ayo dipoto aja sama siapa nih? Baik Pak, sama saya aja di foto Pak. Ayo silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah Pak. Ya oke, terima kasih. Baik ya, kita lanjutkan kembali. Tadi telah dijelaskan mengenai proses-proses pembongkarannya. Nah, sekarang bagaimana penerapannya di dalam analisis saya. Nah, kita lihat pembebanannya. Tadi sudah disampaikan. Jadi kita mengamati adalah beban sebelum pengecoran ya. Jadi sementara untuk lantai yang di bawahnya ya kita lihat yang poin ketiganya ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan pembebanan dengan kategori sebelum pengecoran yang ini kan, itu akan berada di lantai yang paling atas ya. Jadi artinya secara bertahap pengerjaannya yang dimulai dari begisting dulu, kemudian kalau cukup begistingnya baru dipasang tulangannya ya. Itu berlaku untuk begisting balok maupun untuk plat lantai. Nah, sementara di sini tidak disampaikan mengenai kolomnya ya, karena bukan monolit.
Jadi yang disampaikan di sini adalah yang non monolitnya. Nah, sementara untuk beban-beban yang diterapkan nanti di dalam analisisnya untuk lantai di bawahnya adalah yang ini ada dua pembebanan. Jadi yang pertama beban konstruksi sebelum pengecoran itu akan berada di lantai yang paling atas. Sementara beban berikutnya adalah yang poin 3 itu ya, yang diberi lingkaran garis biru. Mungkin ini bisa di screenshot dulu, Mas Sapri ya, pembebanan. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau kita sudah tahu pembebanannya, maka kita lihat mengenai prosesnya ya. Prosesnya. Nah ini kita tahu kan ya bahwa beton itu berdasarkan teorinya dari British Standard, prediksi ya, ini masih hasil penelitiannya, tulangan akan mulai ada daya terhadap beton itu di mana mutu betonnya sudah mencapai minimum 10 MPa gitu ya. Nah itu prediksi dari British Standard ya. Nah kita tahu bahwa mutu beton yang dicapai pada 10 MPa itu ya kurang lebih sekitar 2 hari gitu ya. 2 hari. Nah jadi diprediksi umurnya sekitar 2 hari ya. Nah ini berdasarkan hasil analisis sebelumnya di waktu siklus pengecoran lantai, ini waktu siklusnya yang memenuhi persyaratan adalah 12 hari ya. Maka lantai di bawahnya ini betonnya berumur 14 hari ya. Jadi umur lantai I-1 itu 2 hari, maka ditambah dengan waktu siklus selama 12 hari, maka umur lantai I-2 menjadi 14 hari. Nah ini untuk distribusi pembebanannya ya, jadi sama dengan analisis waktu siklus pengecoran. Jadi distribusinya sama. Kemudian yang kita lihat adalah faktor keamanan dan ledutannya ya. Nah di sini dengan umur beton pada lantai I-1 2 hari dan lantai pada I-2 14 hari, struktur belum dinyatakan kuat katanya. Dilihat dari segi faktor keamanan masih kurang dari 1 dan ledutannya masih lebih dari 1 gitu kan ya. Nah terus kita mencoba lagi dengan lantai I-2-nya menjadi 13 hari dan lantai I-2-nya menjadi 15 hari. Dan setelah dilakukan analisis juga di sini belum memenuhi persyaratan. Nah kita coba terus bukan analisisnya sampai terpenuhi persyaratannya ya. Nah di sini yang memenuhi persyaratan adalah lantai I-2. Lantai I-1-nya 9 hari dan lantai I-2-nya 21
hari kan ya. Nah di sini ada apa namanya ya, ada waktu tunggu ya, waktu tunggu atau waktu idle selama 9 hari gitu kan ya. Nah ini bagi para pelaksana mohon dipahami dengan baik ya. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi kesinambungan dari siklusnya ya, siklus konstruksi. Jadi dari siklus konstruksi itu akan berpengaruh terhadap siklus pengecorannya dan siklus pengecoran aja ya, siklus pengecorannya akan terganggu ya. Nah oleh karena itu bagi para pelaksana di lapangan, nah ini harus menjadi perhatian karena ada waktu selama 9 hari, sementara proses untuk siklus itu terus berlangsung gitu kan ya. Nah, oleh karena itu harus disiapkan cadangan begising untuk bisa dilakukan pemasangan untuk begising balok dan begising plat rantai dengan waktu yang 9 hari itu gitu ya. Tapi dengan apa sih namanya ya, dengan memperhatikan urutan-urutan di pekerjaannya, tahap pertama kan kita hanya akan melaksanakan pekerjaan kolom gitu ya. Nah kolom butuh waktu berapa lama untuk disiapkan ya, apakah itu 1 bay atau 2 bay ya. Jadi kalau 1 bay ada 4 buah kolom, kalau 2 bay berarti ada 6 buah kolom. Nah, baru setelah itu selesai dikerjakan, baru akan mulai di pemasangan begisting baloknya dan akan berlanjut setelah beberapa hari untuk pemasangan begisting plat lantainya. Nah oleh karena itu ini urutan-urutan pekerjaan yang dirancang di dalam metode pelaksanaan misalnya, ataupun dirancang dalam metode konstruksi itu, nah ini harus dipahami dengan baik gitu ya, mengenai urutan-urutan pekerjaannya tergantung dari metodenya ya. Nah kalau dengan metode monolit ya, itu kan sudah satu paket gitu kan ya, elemen-elemen begistingnya sudah satu paket, jadi pertama tulangan kolom dulu dipasang, kemudian begisting kolom dipasang, kemudian berlanjut ke begisting balok, kemudian tulangan, berlanjut ke begisting lantainya, dan berlanjut ke tulangannya. Kemudian dilakukan pengecoran gitu aja. Nah karena sistemnya mudah dipasang gitu kan ya, mudah dipasang jadi akan cepat gitu, siklusnya ya. Nah umumnya antara 5 hari sampai 6 hari gitu ya kalau kita menggunakan sistem begisting modern untuk metode monolit. Nah sementara untuk yang monolit biasanya begisting balok akan dimulai pada hari ke-3 gitu aja pada umumnya. Ada juga yang dimulai pada hari kedua, ada juga gitu ya. Tetapi itu tergantung dari hasil perancangan dari metode pelaksanaannya ya. Tapi sekali lagi umumnya pada hari ke-3 ya. Jadi 2 hari mengerjakan kolom, setelah terpenuhi kolom baru pekerjaan balok sudah bisa dimulai ya. Nah, sementara kolom terus berlanjut sampai pekerjaan kolom di zona yang dirancang itu selesai gitu ya. Misalnya saja di zona 1 ya. Nah, jadi dengan prediksi seperti Bapak sampaikan tadi gitu kan ya, ada waktu tunggu 9 hari tetapi digunakan untuk kolomnya 2 hari, berarti ada jeda waktu atau waktu tunggu sekitar 7 hari. Nah itu yang harus diisi dengan menyediakan
begisting cadangan gitu kan, begisting cadangan. Jadi yang terpasang 2 tingkat, tetapi ada cadangan untuk bisa dikerjakan selama 7 hari ya. Nah kira-kira begitu, jadi mohon dipahami dengan baik mengenai ketentuan waktu yang 9 hari itu gitu ya. Supaya apa? Supaya waktu siklusnya continue gitu ya. Continue. Nah, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak? Nah, sementara kalau untuk tugas besar ya yang minggu lalu sudah disampaikan, nah itu waktu siklusnya kan tergantung dari hasil analisisnya gitu ya. Mungkin bisa 10 hari, bisa 11 hari, atau mungkin bisa lebih ya dari 12 hari. Ya. Nanti disesuaikan aja dengan hasil analisisnya gitu ya. Nah, sementara untuk cadangan ya, tidak perlu dilakukan analisisnya, itu hanya sebagai wawasan saja buat Anda gitu ya, bahwa waktu siklus untuk continue memang diperlukan cadangan begising. Dan itu sudah umum dilakukan di proyek juga ya. Jadi kalau di lapangan dengan adanya rekayasa beton pun cadangan itu tetap ada ya. Nah, cuma jumlahnya yang disesuaikan ya. Biasanya untuk 1 hari atau 2 hari ya. Nah, kadang-kadang di lapangan juga ada kendala di dalam pembongkaran gitu. Jadi tidak bisa cepat, kadang-kadang lambat juga di dalam pelaksanaan pembongkaran. Terutama terutama begini, kalau masang begisting tidak begitu rapi gitu kan ya. Nah, kadang-kadang hasil pengecoran itu menjepit bagian-bagian dari cetakan-cetakan begisting gitu kan ya, sehingga agak susah untuk dilakukan pembongkarannya. Nah, tadi juga sudah kelihatan, jadi terutama untuk yang lantai gitu ya, kalau balok masih bisa gitu di, di apa namanya diakalin gitu ya, karena semuanya bisa dilepas terlebih dahulu gitu. Tapi kalau untuk plat rantai seperti tadi, kalau kejepit itu agak susah untuk dilakukan pembongkaran. Pasti ada bagian yang harus dirusak gitu kan ya. Nah, oleh karena itu di dalam pengawasan untuk memasang cetakan-cetakan itu perlu memperhatikan prinsip-prinsip dari pelaksanaannya ya. Jangan sampai nanti begitu dicor kejepit gitu kan ya. Jadi kita harus memahaminya bahwa balok yang sudah dirancang dimensinya ya vertikal misalkan gitu ya, nah, kadang-kadang bisa bergeser sehingga menjepit bagian yang lain gitu ya. Begitu pula plat rantai sudah dirancang sedemikian rupa elevasinya kadang-kadang turun juga gitu kan ya, begitu dibebani gitu ya, dibebani dengan beban pengecoran. Nah, sehingga di dalam pelaksanaannya sudah dibuat antara 1 mili sampai 2 mili gitu kan. Tidak begitu dirapatkan sehingga kalau dilakukan pengecoran nantinya akan rapat gitu kan ya. Akan rapat atau akan rata di bagian-bagian tertentu yang akan terjepit itu kan ya. Nah, jadi begitu penjelasan untuk apa namanya, untuk analisis pembongkaran. Jadi mungkin selanjutnya kita akan mengecek aja ya. Jadi apa yang sudah dilakukan di tugas untuk diskusi-diskusi
eh, untuk minggu-minggu ke depannya, dan kita akan lihat nanti di apa sih di waktu luring ya, tanggal 20, mulai tanggal 28 sampai 9 Desember. Mbak Putri ada di sini dan Mas Raffi ada. Ada, Pak. Halo, Pak. Nanti mohonnya disiapkan itunya, pembahasannya mungkin dengan 2 kali pertemuan di luring kita akan membahas apa yang pernah dikerjakan oleh Mbak Putri dan apa yang pernah dikerjakan oleh Mas Raffi gitu ya. Jika seandainya Pak Lutfi tidak bisa hadir di dalam perkuliahan ini gitu ya. Kira-kira bisa ya Mas Raffi ya, Mbak Putri? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Jadi disiapkan aja ini tahapan-tahapan apa sih namanya di modelnya gitu aja, di modelnya supaya jelas nantinya ya bisa dipahami oleh teman-teman. Jadi kalau waktu pengecoran kan kita tidak bisa memisalkan sesuai dengan prinsip seperti ini gitu ya, yang di lantai atasnya itu, yang ininya tidak bisa dilakukan seperti ini. Jadi harus misalkan menjadi bukan merata yang diaplikasikan di lantai ini gitu kan. Jadi tolong disiapkan gitu ya. Kemudian join di antara scope welding gitu kan ya. Itu mohon diperhatikan juga ya, jangan sampai tidak dirilis atau salah tumpuannya gitu kan ya. Supaya nanti kalau di run itu software-nya jelas itu hanya sesuai dengan apa sih harapannya gitu kan ya. Nah selain itu Bapak akan memperkenalkan juga nanti hasil-hasil analisis yang diterapkan di lapangan gitu kan ya. Jadi yang perlu dilakukan analisis itu seperti apa gitu ya pada kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Nah ini suka menjadi agak keliru itu begini gitu ya. Ini kan kita masih dalam tahap perancangan ya, perancangan atau perencanaan. Nah sementara kalau kita diminta untuk menganalisis yang sebenarnya di lapangan, itu kan harus ada apa namanya ya, penjelasannya bahwa yang real di lapangan seperti apa, yang dirancang seperti apa gitu aja. Nah terutama dari pengembangan mutu beton itu yang perlu dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua adalah perilaku-perilaku dari pemobanannya ya. Karena apa? Karena gambar sekali lagi, gambar itu kan merupakan hasil desain ya dari beban desain. Nah sementara hasil atau output dari software itu adalah beban konstruksi. Nah, jadi harus ada titik temu gitu ya di sana itu ya. Nah mungkin supaya lebih jelasnya ya nanti aja di pas jadwal luring kita akan menyampaikan hal-hal itu supaya jelas itu ya. Jadi kita punya data hasil desain. Nah sementara data yang satunya lagi adalah data hasil dari beban konstruksi. Nah bagaimana titik temunya gitu kan ya. Nah itu yang perlu dipahami oleh kita-kita ini supaya hasil dari perancangan mata kuliah ini itu
bisa dipahami dengan baik gitu aja. Nah, kira-kira begitu Mas Raffi dan Mbak Putri ya, dan untuk semuanya, jadi nanti di jadwal luring yang 2 kali pertemuan kita akan diisi dengan pemahaman-pemahaman seperti itu gitu. Nah, kita kembali lagi ke masalah ini, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan, mumpung ada waktu. 11 menit lagi lah, sampai 12.30. Halo, ada yang ingin disampaikan, silakan. Dari saya belum ada, Pak. Iya, yang lainnya. Ini yang Putri-Putri nggak kedengaran suaranya nih? Dari saya Atau, juga belum ada, Pak. atau sudah bisa dipahami? Renisa belum, Dinar belum. Ini yang baru join. Ini yang baru join, ada namanya nih. Oh, Dito ya. Dito baru join. Yang dari Bali, siapa namanya? Lupa lagi Bapak. Saya Pak, Dinar Pak. Ada yang ingin disampaikan nggak? Dari saya belum ada Pak. Kira-kira bisa mengikutinya nggak nih? Ya, khawatir Bapak tidak ini. Bisa mengikutinya? Iya bisa. Ya mungkin Ya, nanti misalkan ada yang kurang paham bisa nanya ke teman-teman. iya, kayak nanti di luring aja ya, ditegaskan kembali gitu aja. Supaya nanti ya masalahnya ini kan hal yang baru bagi kita gitu ya. Tapi kalau engineer-engineer di lapangan gitu aja, memang tidak begitu detail, tetapi apa namanya ya, yang berdasarkan pengalaman Bapak gitu ya, engineer-engineer di lapangan ya hanya mengutak-atik dari pengembangan beton aja dengan perbandingan beban konstruksi dengan beban desain berdasarkan persentase dari pengembangan kekuatan beton gitu kan ya. Jadi kalau sudah dirasa cukup aman gitu kan ya, paling ditambah sehari atau 2 hari gitu ya untuk lebih amannya gitu kan ya. Jadi kalau hasil analisis ini seperti tadi kan waktu siklusnya 12 hari gitu kan ya. Dan di lapangan sudah dilebihkan ditambah 1 hari gitu kan ya. Jadi tidak mutlak ke 12 hari gitu kan. Nah, nah ini kecuali kan ya. Kecuali kalau sudah dipahami dengan baik mengenai perilaku-perilaku beton dalam strukturnya gitu kan ya. Nah kalau belum memahami perilaku struktur betonnya ya, ya jangan terlalu optimis gitu ya dengan hasil hitungan ini. Hitungannya kan disederhanakan ya. Jadi rangkak dan susutnya kan tidak diamati dengan baik gitu aja. Jadi berbeda dengan struktur jembatannya. Kalau jembatan itu sudah diwajibkan ya, susut rangkaknya itu harus diamati dengan baik, jadi dipasang alatnya. Karena kalau analisis kan belum begitu banyak terbukti gitu ya, karena penelitiannya belum banyak gitu ya. Tetapi dengan dipasangnya alat itu, kemudian ada konsensus bahwa begisting boleh dibongkar pada umur 3 hari ya. Jadi begisting yang menggantung gitu kan. Jadi diharapkan tulangan sudah mencapai maksimalnya gitu aja, dari minimum gitu aja,
daya lekatnya gitu aja. Oke, yang lainnya lagi ada nggak? Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Halo? Halo? Dari saya belum ada, Pak. Dari Ya, saya oke. belum ada, Pak. Ya, oke. Jadi kita akhiri saja ya perkuliahan hari ini. Jadi nanti dilanjut aja dengan mengerjakan tugasnya ya. Mudah-mudahan tugas bisa selesai tepat waktu. Oh ya, nanti mengenai setelah dilakukan analisis itu ya, kan nanti akan ada waktu dua pertemuan lagi ya. Nanti kita sepakati aja jadwalnya mau menggunakan jadwal pakai MS Project atau pakai permutation gitu aja. Seperti Bapak sampaikan sebelumnya, kalau dengan permutation itu tidak kelihatan tahapan-tahapannya ya. Tapi kalau dengan MS Project itu akan kelihatan tahapan-tahapan dari apa yang harus dikerjakan gitu aja. Nah, mungkin nanti Bapak akan menyampaikan MS Project-nya ya, walaupun ke beberapa mahasiswa yang Bapak ajarkan itu MS Project sudah pernah disampaikan, tetapi bagi yang belum ya kita akan benahin lagi gitu aja. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita menggunakan MS Project ya akan jelas itunya hasilnya ya. Oke, nanti kita bahas mengenai penjadwalan sebagai tambahannya di minggu depannya. Kita ada 2 pertemuan lagi kalau tidak salah di daring ini kan ya. Sebelum tanggal 28 kita melaksanakan luring gitu. Ya, baik, kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Mas Sapli, silakan aja.